Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2021. Tak terasa sudah minggu ketiga berakhir tahun bulan Juni 2021. Kita mulai dengan Rumi Oracle, dan ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan kita buka kartu pertama, sangat merah. Dan ini cerita tentang passion, tentang gairah yang luar biasa. Passion of the Wild Red Mother. Jadi ada energi feminin yang sangat bergairah. Don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of the drunks. Jadi kalau kita melihat sesuatu dalam kondisi sangat menyukai, itu cara pandangnya beda ya kalau dengan kita berpikir menggunakan logika biasa. Dan barangkali ini yang memang kita butuhkan ya, tantangan ya, namanya juga red ya. Jadi kalau kita pakai logika biasa, siapa sih yang seneng dengan permainan yang sukar? Nggak ada kan? Jadi semua main di tempat yang pakai koin, permainan olahraga, itu kan semua nggak ada yang mudah, hanya orang tertentu yang bisa. Karena begitu sukarnya, begitu khususnya. Tapi semua orang yang mengambil kesempatan untuk menjadi pemain di situ, itu melihat itu sebagai hal yang sangat menggairahkan, antusias, ya kan? Kalau kita nonton sepak bola tuh kan matanya gimana, atau tidak hanya bola, semua sport, semua olahraga itu membuat kita berbinar, happy. Kayak gitu rasanya. Itu kan hal yang sukar, tapi kita melihatnya dengan penuh kebahagiaan. Karena apa? Karena dibalik dari permainan tersebut ada kepuasan yang begitu besar, kepuasan batin ketika kita mampu menunjukkan bahwa kita pemain yang baik, something like that. Gairah tapi yang paling utama. Nah, di sini kartu yang keluar jumping adalah fokus. Jadi bayangkan kita, ini kayaknya masih cerita nyambung dari yang kemarin ya, tentang meditasi, tentang fokus kehidupan. Dan kalau kita melihat meditasi ataupun fokus kehidupan kita apapun dengan penuh gairah, ya kayak kita lagi nonton sport atau kita melakukan olahraga, maka apapun kesukaran yang di depan yang membuat kita berkeringat, yang membuat kita sangat lelah dan sakit loh. Orang yang berolahraga itu pengorbanannya adalah fisiknya luar biasa, diforsir. Kalau teman-teman belajar tentang mengetahui bagaimana teman-teman atlet kita dilatih, kalau kita yang sok tahu masuk ke situ, boro-boro kali 1/5-nya aja kita udah jungkir balik, udah ampun-ampun ya, karena fisiknya begitu kuat ya, harus dilatih luar biasa. Nah, kalau kita fokus melakukan itu, kemarin saya bicara tentang spiritualitas, itu kalau memang kita pilih, kita dedikasikan, sebenarnya nggak cuma spiritualitas, tapi entah kenapa memang fokusnya kayaknya spiritualitas, karena hari Sabtu juga ya, itu semua kesukaran itu akan dijabanin lah, istilahnya seperti itu, akan dijabanin. Dan 3 kartu jumping dari The Spirit Animal adalah pertama, time for beginner mind. Semua juga pakai proses, spiritualitas atau apapun, kemampuan apapun. Yang namanya olahraga itu kan, kalau orang nonton kayaknya cuman simple kayak gitu. Coba kalau yang kita nekunin olahraga tersebut ya. Kalau saya bukan penggemar sepak bola karena saya mudah ketiduran juga anyway. Tapi kalau teman-teman yang menekuni itu kan setiap detail, bentuk tendangan, gaya tendangan, siapa yang melakukan, jumlah skornya detail banget. Karena apa? Karena ditekuni, fokus. Nah, kan sebelum sampai ke titik itu ada beginner mind-nya, ketika bola itu ternyata menyenangkan, ketika bertemu dengan teman nonton, kemudian bisa memperhatikan, bahkan kemudian jadi jago banget komentator ya, apapun gitu ya. Jadi kayak paling jago sendiri, ngerti, bisa bikin
forecasting siapa yang menang sampai angkanya aja bisa tahu, itu kan betapa luar biasanya gitu kan. Dan banyak yang benar juga, artinya kan analisisnya jalan banget gitu kan. Untuk beginner mind kayak saya, dia ngomong apa juga saya nggak ngerti gitu kan. Nah, ketika saya mau untuk masuk ke dalam hobi sepak bola ini, maka beginner mind saya akan mulai bermain. Saya mendengarkan orang lain ngomong apa sih, nggak ngerti. Tapi kalau saya memang sudah niat tadi ya, fokus pingin tahu tentang sepak bola, saya akan bertahan di situ walaupun saya struggling banget ngerti apa yang sedang diomongin orang lain di sekitar saya. Hanya butuh sekitar sebulan 2 bulan sampai kalaupun saya fokus di situ, saya akan sudah mengerti semua seluk-beluknya. Nah, ketika saya sudah mengerti semua seluk-beluk tentang, tadi saya contohnya kan sepak bola, maka saya kemudian bisa bilang aku taruhan pasti yang ini yang menang kan, dari ini klubnya yang ini kan. Nah, itu ketika saya sudah berani take the lead ya, dari saya sendiri bahwa ini yang akan menang. Jadi kita sudah bisa membuat prediksi, berani mengambil keputusan apa yang terbaik dari area yang sedang kita pelajari. Tadi kan contohnya bola ya, supaya mudah dipahami maksud saya. Kemudian rebirth is assured itu ketika kita sudah mengerti banyak seluk-beluk tentang olahraga bola. Kalau kita misalnya jadi orang yang senang olahraga, kalau ada olahraga lain menarik perhatian kita sangat mudah untuk transfer ke olahraga yang lain, mencoba memahami, mungkin dengan tingkat antusiasme yang beda. Tetapi kalau saya mau mulai lagi menyenangi olahraga lain, bulu tangkis misalnya, jiwa sportivitasnya itu kan sudah ada. Rebirth itu mudah sekali. Jadi sampai orang punya kemampuan macam-macam tentang olahraga, tentang sepak bola, tentang voli, tentang segala macam, itu karena rebirth itu sangat dimungkinkan, sangat mudah sekali ketika filosofi tentang sportivitasnya itu sendiri udah muncul. Nah, yang paling susah adalah ketika yang pertama kali senang bolanya itu. Nah, dalam spiritualitas juga gitu. Yang penting seberapapun nggak ngerti tentang spiritualitas, diikutin aja. Begitu mentalitas kita sudah masuk ke dalam spiritualitas, maka dengan mudah kita belajar hal rinci lainnya, something like that. Dan apapun yang terkait spiritualitas kan banyak sekali juga dari sudut pandang macam-macam, itu akan lebih mudah dipahami. Bulan ada di Libra dan dia oposisi Chiron. Ini hari ini transitnya jelas ya, karena berada di sekitar 10, 11, 12 derajat ya yang langsung. Ini kalau dari saya melihat ini sih, karena bacaan harian saya fokus di bulannya. Kita sebenarnya mungkin buat beberapa itu kayak running away dari sesuatu, jadi atau menuju sesuatu karena kita berusaha untuk mengobati diri sendiri ya. Jadi kayak saya sangat ingin jadi dokter. Kenapa? Karena keluarga saya banyak yang sakit dan saya melihat dokter mengobati keren banget. Jadi motivasi pertama adalah karena hal tersebut, running away dari kemungkinan sakit kayak gitu. Jadi kayak pertama masuk untuk alasan yang salah. Jadi kalau saya senang sepak bola tadi, barangkali yang membuat saya tertarik adalah salah satu teman saya tiba-tiba senang jersey atau apapun. Kenapa kok dia begitu ngotot ya jersey yang ini? Kemudian saya belajar itu, tapi belajar tentang sepak bola. Tapi kemudian setelah saya masuk, tanpa harus ada teman saya itu dan fanatisme untuk satu klub itu udah nggak ada lagi. Saya sudah mampu menentukan mana yang aku suka, something like that. Jadi tapi awal masuknya adalah karena saya ingin lari atau mencapai sesuatu, menghindar dari rasa sakit, something like that yang aku maksud.
mudah-mudahan bisa dipahami. Anyway, nah Grand Trine hari ini bulan dengan kemarin kan dengan Pluto ya, ini sekarang dengan Saturnus. Jadi energinya adalah rasanya kita kalaupun ada pelajaran atau keterampilan yang ingin kita pelajari yang baru, itu rasanya sih memang satu keharusan itu tidak harus yang persis kayak ada perintah untuk tapi ada seperti kebutuhan yang ya kalau aku mau ngerti tentang sepak bola ya saya harus mulai buka-buka semua informasi terkait macam-macam klub dari negara mana kayak gitu. Jadi ada keharusan, ada prasyarat untuk saya bisa masuk ke dalam klub yang menggemari sepak bola, something like that. Nah, itu hari ini. Jadi kita seperti ingin ya udah deh kalau gini caranya mendingan gue mulai kerja di bidang ini aja gitu. Jadi kan itu tadi dasarnya tuh sebenarnya bukan yang utama. Tapi kalau kamu mulai masuk di bidang misalnya konveksi, kamu juga harus ngerti tentang bahan semua loh. Kamu belajar dulu tentang bahan, misalnya seperti itu. Nah, tiba-tiba iyalah kalau gini kayaknya menguntungkan untuk masa depan, saya mulai aja deh nanti kerjain hal ini. Jadi mungkin kalimat seperti itu yang muncul pada hari ini. Dan tiba-tiba kayak punya passion, ya udahlah aku mulai di bidang konveksi aja sekarang, nggak mau bola lagi, misalnya seperti itu. Tapi ada sesuatu yang membakar kita. Jadi gambar merahnya tadi tuh kayak muncul lagi. Iya, jadi kayak apa ya, impuls banget gitu loh, lack of emotional boundaries. Enggak aku nggak mau ini, aku mau yang itu aja gitu. Alasannya apa? Nggak penting alasannya apa, yang penting aku mau itu. Udah, jadi nggak ada boundary-nya di situ. Challenge-nya adalah ya ini kan terlalu mengutamakan impuls tadi. Challenge-nya ini impuls. Kemudian advice-nya adalah kayaknya memang karena emosinya sangat atau antusiasmenya sangat meledak-ledak, maka memang kita harus disiplin berat ya, disiplin banget gitu kalau kita mau stand the ground gitu ya, masih dalam berdiri di realitas. Karena kalau kita mau loncat-loncat dalam hobi kan mungkin masih nggak masalah, paling ya kita nanti keluar duit lebih banyak. Tapi kalau dalam pekerjaan kalau nggak berhasil gimana, kan resikonya lebih tinggi kayak gitu. Outcome-nya materialistik, iya. Apapun yang kita putuskan kita sukai hari ini tuh kayak jadi obsesinya kita. Jadi tadi ada gambar merah yang membakar itu seperti kayak mendorong kita, yuk kita loncat tiba-tiba gitu ya, tanpa pikir panjang kita mulai satu hal baru gitu. Today tell yourself, my body is whole, healthy and beautiful. If it isn't, I know it's only temporary. Jadi kadang-kadang memang yang membuat kita menjadi sangat impulsif hari ini adalah persepsi kita tentang badan kita yang kurang, rasanya kurang, emosi kita kurang, harta kita kurang. Jadi saya ingin membuat perubahan yang cepat gitu, dan tiba-tiba impuls kita mengatakan kita harus jumping ke satu tempat. Saya tidak mengatakan bahwa ini hal yang buruk ya, dan mungkin ini kayak boosternya universe untuk memastikan kita mulai bergerak. Karena kalau terlalu enggak, kita juga lembam banget gitu, berat banget membuat perubahan. Jadi kayak dikasih setrum dikit gitu, terus habis itu kita langsung bergerak. Mungkin juga seperti itu. Anyway, kalau memang kita bergerak karena berpikir kita bisa mengatasi kekurangan diri kita, kekurangan dalam arti kepercayaan diri kita di tempat yang berbeda, kayaknya itu sebenarnya nggak ada hubungannya langsung. Tapi itu kayak coping mekanismenya kita untuk sepertinya kalau kita mengubah sesuatu itu akan berbuntut perubahan semua yang besar hanya untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kalau kita sangat impulsif sangat bisa dimengerti karena semua mengarahkan ke cerita ini. Cuman kita kalau sudah diingatkan berarti ya barangkali kita berusaha untuk kembali
pada realita dan grounded lagi, tapi bukan mengatakan bahwa apa yang kamu inginkan dalam waktu singkat atau impuls itu adalah hal buruk, sama sekali tidak. Hanya kita sadar dengan keputusan kita untuk hari ini, gitu aja. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.